Baik, yang terakhir ini adalah sifat transformasi Z, namanya teorema nilai awal. Eh, Jika diberikan sebuah kondisi Xn, yaitu sinyal diskrit akan selalu bernilai 0 jika n kurang dari 0, itu artinya adalah eh, kalau kita melihat visualisasinya, itu paling mudah adalah kalian secara perlahan menggambar ya. Jadi misalkan ini adalah domain waktu, misalkan ke arah sana adalah positif tak hingga, dan kalau ke arah kiri itu adalah negatif tak hingga. Dan kemudian pernyataan dari apabila xn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0, itu artinya adalah kalau misalkan di sini adalah titik 0, ya, ketika titik 0 dia memiliki nilai, maka nilainya katakan adalah di sini. Tapi ketika n kurang dari 0, maka xn akan selalu sama dengan 0, sehingga nilainya seperti ini. Lalu permisalan untuk n lebih besar dari 0, n lebih besar sama dengan 0 adalah n lebih besar sama dengan 0 adalah yang di atas. Kemudian untuk yang bagian bawah itu adalah n kurang dari 0, di mana nilainya akan selalu 0. Ya, jadi ini maksudnya adalah sebuah sinyal sequence kanan. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi sebuah sinyal yang sequence kanan, yang memiliki delay dari 0 sampai ke positif tak hingga. Berikutnya, maka nilainya, nilai x0 atau nilai awal, itu dapat ditemukan di dalam hasil transformasi Z-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengoperasikan limit dari XZ dengan Z mendekati tak hingga. Jadi kuncinya di sana. Ini merupakan konsekuensi dari xn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0. Nah, kalimat ini mungkin agak sulit dipahami. Kita lanjut aja ke contoh. Di sini dicontohkan bahwa kalau kita memiliki sebuah transformasi Z, itu kalau kita data hasil sigmanya, kan misalkan dari n sama dengan 0 sampai ke positif tak hingga, maka x0 itu dikalikan dengan Z pangkat 0, harusnya kan Z pangkat minus N begitu ya. Karena N-nya adalah 0, maka dikalikan Z pangkat 0. Kita tahu apapun yang dipangkatkan 0 adalah sama dengan 1, maka sama dengan ini dikalikan 1. Berikutnya, untuk jeda berikutnya atau delay, yaitu N sama dengan 1, maka X 1, lalu Z-nya adalah minus 1. Berikutnya adalah X untuk N sama dengan 2, maka Z-nya adalah pangkat minus 2, dan seterusnya dengan pangkat minus 3, pangkat minus 4, sampai Z pangkat minus tak hingga. Karena pangkatnya adalah negatif, maka visualisasi yang bisa kita ganti, tapi masih ekivalen adalah bentuk pembagian, yaitu 1 per Z, 1 per Z kuadrat, dan 1 per Z pangkat 3, dan seterusnya sampai 1 per Z tak hingga. Oke, sampai sini make sense? Nah, dengan kita mengaplikasikan limit Z menuju tak hingga, maka apa yang terjadi? Yaitu tak hingga itu akan berada pada nilai Z ini. Jadi operasinya adalah 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga adalah sama dengan 0. Maka pada koefisien X1, X2, X3 sampai X tak hingga, itu akan dikalikan dengan 0. Jadi singkat cerita, XZ itu akan sama dengan X0. Setelah kita menerapkan limit ya, menerapkan limit Z menuju tak hingga. Jadi melalui operasi limit untuk Z menuju tak hingga, maka operasi Z pangkat minus apapun, seluruhnya akan bernilai sama dengan 0, kecuali X0. Inilah teorema nilai awal. Intinya, lakukan operasi limit atas XZ, transformasi Z dari XN, dengan Z mendekati tak hingga. Jadi karena ini ya, karena operasi inilah kita dapat mendapatkan nilai awal. Oke, ini adalah sifat yang terakhir, dan selanjutnya kita bisa lanjut ke topik pada pekan 12 di perkuliahan hari Jumat. Sampai jumpa.